kesempatan hidup, bernafas dan bergerak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan bersyukur juga karena Tuhan masih memberikan kami peluang dan kesempatan untuk terlibat dalam pekabaran Injil. Karena ladang-ladang sudah menguning, tetapi kami tidak punya kepekaan untuk melihatnya. Sehingga ladang-ladang yang sudah menguning, kemungkinan banyak yang sudah rusak, sehingga kami akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini ya Bapa di sorga bersyukur tepat hari ini kegiatan bulan misi Gereja Gema Injil Indonesia di tahun 2019. Kami akan ingatkan kembali, kami akan disadarkan kembali akan tugas tanggung jawab gereja yang sebenarnya di atas dunia adalah untuk apa? Adalah untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa dan membawa banyak orang datang kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan Bapa di sorga, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Oleh karena Tuhan mengurapi hamba-Mu yang biasa dan sederhana ini, yang urapan yang baru dan segar daripada Tuhan. Taruhkanlah kata-kata firman-Mu dalam bibir lidah hamba, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami sekalian dan bukan hamba. Dan hamba berdoa untuk jemaat Tuhan, Tuhan buka hati dan pikiran kami sekalian untuk mengerti dan memahami firman yang berbicara tentang Engkau. Dan ajarlah kami duduk tenang menghargai firman Allah, sehingga firman Allah itu tidak berubah menjadi kutuk bagi kami, tapi justru menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, segala pekerjaan setan roh jahat dalam bentuk apapun yang mengganggu jalannya berita firman Allah, kami usir di dalam nama Yesus, nyah dari tempat ini. Dan biarlah Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Allah dari awal tengah sampai pada tamatnya, dan biarlah jadi di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus firman Allah yang hidup, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Orang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu untuk ada hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di acara yang khusus, yaitu bulan misi Gereja Gema Injil Indonesia. Kiranya di bulan misi Gereja Gema Injil Indonesia ini jemaat dan kita sekalian disadarkan, diingatkan kembali apa tujuan Kristus mengutus kita di tengah-tengah dunia untuk melakukan sesuatu yang lainnya. Tapi Tuhan berkata gereja diutus ke dalam dunia untuk mengabarkan Injil, untuk pergi dan mencari menyelamatkan yang hilang. Kita sudah membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengan tema khotbah saya tidak jauh beda dengan tema bulan misi kita yang terpampang di atas kepala saya, di depan saudara. Boleh baca tema yang di atas ini di kepala saya dan di depan saudara dengan suara yang kencang. 1, 2, 3 mulai. Mencari yang hilang. Sekali lagi. Mencari yang hilang. Lebih kencang lagi. Mencari yang hilang. Sekali lagi, lebih kencang lagi. Mencari yang hilang. Mencari yang hilang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam anggaran dasar rumah tangga Gereja Gema Injil Indonesia tahun 2016 pasal 5 dia menjelaskan 6 maksud dan tujuan Gereja Gema Injil Indonesia. Tetapi saya hanya akan menyebut 3 saja berkaitan dengan kebaktian bulan misi kita pada pagi hari ini. 3 hal ini. Yang pertama adalah Gereja Gema Injil ada untuk memuliakan Allah. Amin. Kita berkumpul untuk memuliakan Allah. Yang kedua, Gereja Gema Injil ada untuk memberitakan Injil di antara segala bangsa, di antara bangsa Indonesia, segala bangsa sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah mendirikan dan membina jemaat. Dari keterangan ini saya berkesimpulan bahwa orang-orang DKI yang sudah diselamatkan berkumpul bersama-sama dalam satu persekutuan untuk memuliakan Allah, dan selanjutnya pergi melaksanakan tugas tanggung jawab pemberitaan Injil, dan hasilnya dibawa kembali ke dalam gereja untuk dipersiapkan dan diperlengkapi dan diutus pergi untuk memberitakan Injil. Gereja Gema Injil adalah gereja misioner atau yang dahulu dikenal dengan istilah standing. Artinya yang diutus, artinya yang disuruh pergi, bukan duduk diam tinggal di tempat. Saudara, saya harap saudara tahu asal usul nama Gereja Gema Injil itu dari mana. Pada masa Abe Simpson, orang-orang sering membangun gereja dengan memakai pola Raja Salomo dalam perjanjian lama.
yaitu membangun gereja dengan pola yang mentereng, pola yang megah, pola yang mewah. Tetapi ada Simpson yang tertarik pada pola yang lain, yang lebih sederhana, yaitu pola kemah sembahyang, seperti yang didirikan Musa di padang gurun. Walaupun keadaannya serba sederhana, tapi ada Simpson percaya bahwa Tuhan juga berkenan ditemui, walaupun tempatnya sederhana. Simpson percaya bahwa Kristus akan datang kembali ke dunia ini setelah semua bangsa mendengar Injil. Sebab itu yang paling penting bagi Simpson ialah penginjilan dan bukan pembangunan. Ia berpendapat lebih baik dana yang ada dipakai untuk mendukung dan mengembangkan pelayanan penginjilan daripada membangun rumah ibadah yang mentereng tapi mandul. Ini yang menjadi dasar pemikiran Simpson, yang kemudian dia mendirikan 2 rumah ibadah yang disebut kemah, yaitu yang pertama disebut Broadway Tabernacle atau kemah Broadway, yang dibangun pada tahun 1876 di Amerika Serikat. Dan yang kedua bernama The Tabernacle of Gospel atau yang disebut kemah Injil, yang didirikan pada tahun 1888 di kota New York, Amerika. Saya sengaja mengangkat kisah ini, saudara-saudara, untuk sekedar mengingatkan kita tentang maksud dan tujuan sebenarnya dari gereja kemah Injil sebagai gereja misioner yang mengedepankan penginjilan. Masih ada api penginjilan yang telah dikobarkan oleh para pionir gereja kemah Injil di hati para vikaris, di hati para evangelis, di hati para pendeta, di hati jemaat Tuhan. Masih ada api itu di hati para mahasiswa teologi dan seluruh warga gereja kemah Injil Indonesia. Melalui kebaktian bulan misi ini, Tuhan mau mengingatkan kita semua akan maksud dan tujuan gereja kemah Injil, yaitu memuliakan Allah, mengabarkan Injil, mendirikan jemaat dari hasil penginjilan, bukan pindah-pindahkan jemaat orang. Ketiga aspek ini menjadi ciri sebuah gereja yang sehat dan normal. Tugas gereja misioner adalah sesuai dengan tema bulan misi kita, mencari yang hilang. Bukan salah kita membangun gereja yang megah, bukan salah kita membangun gereja yang mentereng, tidak salah. Tetapi kalau kita membangun gereja yang megah, harus sebanding dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Siapa yang salah? Mari kita tanya diri dan kepada Tuhan. Kita semua harus pergi menginjil, memberitakan Injil, pribadi lepas pribadi. Dan kita harapkan dalam 1 minggu semua jemaat menginjil, sehingga minggu depan ketika worship leader bertanya ada orang baru, harus ada orang baru. Amin. Kenapa kita hanya kita saja mau menonton di sini? Kenapa orang baru tidak ada? Samping lihat kiri kanan, coba lihat orang samping kiri kanan, saudara. Ada orang yang saudara datang kepada Tuhan? Minggu depan kita harus dengar ada jiwa baru. 1 orang mau 1 jiwa minggu depan, maka kurang lebih 50 jiwa akan hadir pada minggu depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dengan sungguh-sungguh kita akan mengkaji dan merenungkan apa maksud yang terkandung dalam ungkapan Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, ketika Yesus berkata anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya duduk diam di tempat dan pandai berteori dan melemparkan tugas ini kepada orang lain, tapi Yesus sendiri bertindak untuk pergi untuk apa? Pergi untuk mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Gereja dipanggil dari kegelapan keluar dan pergi masuk dalam terang Kristus yang ajaib, lalu mempunyai tanggung jawab yang besar, memberitakan Injil kepada segala bangsa, memberitakan Injil kepada segala makhluk, memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum mempunyai kepastian keselamatan. Gereja bukan setelah diselamatkan diam di tempat, lipat tangan, pangku tangan, tepuk tangan, angkat tangan, turun tangan. Setelah pulang tidak ada kejelasan, setelah pulang tidak menjadi sesuatu, setelah pulang tidak mau sesuatu, setelah pulang tidak mau jiwa kepada Tuhan. Kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita semua akan ditanya oleh Tuhan, berapa jiwa yang kau bawa kepada Tuhan setelah kamu menjadi orang Kristen. Jangan hanya kita pandai berteori, jangan hanya kita pergi mendengar seminar-seminar tentang penginjilan, khotbah-khotbah tentang penginjilan, sampai dapat sertifikat bertempel-tempel banyaknya, tetapi tidak ada satu hasil pun yang dihasilkan daripada kegiatan tersebut. Pekerjaan Yesus selama 3,5 tahun di dunia ini adalah berjalan
memberitakan Injil dan menyelamatkan yang hilang, bahkan sampai tidak ada waktu dan tempat beristirahat, bahkan tempat untuk mengalas kepala pun tidak sempat. Yesus 3,5 tahun dia pergi keliling memberitakan Injil. Amanat agung berisikan perintah pergilah, bukan duduklah. Pergilah dan memberitakan Injil. Jika sungguh-sungguh Kristus berada dalam kehidupan kita, maka kita makin sama seperti Kristus dan mengikuti teladan Kristus. Kita juga akan dibakar oleh kobaran api penginjilan untuk pergi mengosongkan neraka dan mengisi surga dengan penduduk. Maukah saudara? Maukah saudara terlibat dalam pekabaran Injil? Pergi mengosongkan neraka dan mengisi surga dengan penduduk yang diselamatkan. Tapi pada kenyataannya gereja mulai merupakan tanggung jawab pekabaran Injil. Saya katakan tadi ratusan bahkan ribuan khotbah, seminar-seminar tentang penginjilan telah diikuti dan didengar, bahkan bersertifikat, namun belum terlihat pasukan prajurit yang hebat dalam pekabaran Injil. Sudah hilang kesadaran dan semangat akan penginjilan. Saya akan lihat bahwa gereja PMI mulai merosot. Oleh karena apa? Dia lupa akan tugas yang mengabarkan Injil. Ketika saudara lupa tugas saudara mengabarkan Injil, maka saudara akan menuai kekosongan di dalam gereja. Gereja akan kosong ketika engkau dan saya lupa akan berita Injil. 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, gereja akan kosong. Bisa jadi gereja akan disewa untuk tempat diskusi. Gereja akan disewa untuk tempat-tempat yang tidak menjadi kenal bagi Tuhan, seperti yang terjadi negara-negara Eropa saat ini. Mereka beribadah, namanya oma-oma yang beribadah, lalu malam gereja dirubah menjadi night club, menjadi tempat diskotik. Hari Minggu orang beribadah lagi. Itu akibat daripada apa? Daripada orang Kristen yang tidak mau pergi menginjil, orang Kristen yang tidak mau pergi bersaksi, orang Kristen yang hanya mengurus kepentingan diri sendiri. Mari eklesia kita bangkit, amin. Bilang samping kiri kanan, eklesia bangkit. Apa artinya eklesia? Eklesia jadi panggil keluar dari kegelapan, datang kepada terang Kristus yang ajaib, dan pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi Anda dan saya tidak sekedar diselamatkan, tidak sekedar menikmati anugerah, tidak sekedar menikmati karunia hidup kekal, dan saya dan saudara mempunyai tugas tanggung jawab untuk membagikan pengalaman hidup kekal kepada orang lain, supaya ketika berhadapan dengan Tuhan dia berkata, "Well done, pekerjaanmu baik sekali hambaku, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47, itu dikatakan bahwa setiap hari Tuhan menambahkan jiwa, menambahkan jumlah dengan orang-orang yang diselamatkan. Itu berarti seharusnya di dalam gereja harus menjadi tempat persekutuan orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Jadi gereja bukan bengkel rohani. Bengkel rohani itu tempatnya adalah penginjilan, dan penginjilan membawa orang kepada Tuhan, lalu membawa ke dalam wadah gereja bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Coba saudara lihat orang samping kiri kanan saudara. Perhatikan orang di sebelah saudara. Lihat caranya menatap saudara. Lihat caranya senyum. Apakah mukanya bengkak atau mukanya kembang kebis? Coba saudara lihat. Dan apakah saudara bisa pastikan bahwa orang yang di sebelah saudara itu sudah pasti lahir baru, sudah pasti diselamatkan, sudah pasti yakin bahwa saudara? Lihat samping kiri kanan saudara. Gereja harusnya berkumpul orang-orang yang sudah dilahirbarukan di dalam Kristus. Amin. Kalau orang-orang berkumpul adalah orang-orang yang belum dilahirbarukan dalam Kristus, maka pantas saja dalam rapat-rapat kita berkelahi, dalam rapat-rapat kita bersengketa, lalu kemudian dari rapat keluar dari rapat kita menjadi saling membenci satu dan yang lain, membuktikan bahwa mereka ini berkumpul orang-orang yang belum dilahirbarukan dalam Kristus. Orang-orang kalau berkumpul lahir baru dalam Kristus, memang pernah ada perselisihan antara Paulus dan Barnabas, tapi mereka berdamai. Ada perselisihan pada konferensi di Yerusalem, tapi Yakobus berdiri dan menenangkan, mereka damai. Ada perselisihan, ada perselisihan pendapat, it's okay, tidak apa-apa, tapi jangan sampai itu menjadi satu hal yang menimbulkan sebaik hati,
sehingga ada kebencian satu dengan yang lain. Maka saudara, di dalam rapat-rapat gereja, baik gereja lokal maupun di Rakerda, saya lebih banyak memilih diam. Kenapa? Bukan saya tidak mau bicara, bukan saya tidak punya bahan untuk bicara, tapi ketika saya bicara, maka ada dua hal yang terjadi. Apakah dia masih jadi kawan saya, atau juga sampai menjadi lawan saya? Ini yang membuat gereja kebencian terperosok. Gereja kebencian merosot karena satu, orang malas menginjil. Kedua, orang suka tersinggung. Ketiga, baku ribut jabatan. Ini yang membuat gereja kebencian merosot masa kini. Jadi kalau gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang sudah diselamatkan, haleluya, saya sangat yakin segala persengketaan perselisihan volumenya akan ditekan, dan kita lebih banyak berbicara tentang Tuhan dan pekerjaan. Pernahkah saudara-saudara dalam rapat-rapat berdebat, pernahkah singgung berdebat tentang penginjilan? Tidak ada. Saya ikut rapat-rapat, tidak pernah ada orang berdebat tentang penginjilan. Sementara orang tidak tahu penginjilan di arah Kupang jalannya ini, saudara, terseok-seok. Tidak ada satu manusia yang sadar akan hal ini. Lalu berkata tugas pendeta Markus Mangkari. Saudara, untuk meninggalkan jemaat Injil tidak susah bagi saya. Tapi saya berkata, saya bukan melayani gereja Injil, saya melayani Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat saya tahan berdiri di gereja Injil untuk terus mengabar Injil. Didukung atau tidak didukung, disupport atau tidak, yang pasti ada Yesus Kristus dan istriku yang setia di sampingku. Dorang dua ini yang mendukung saya. Amin, saudara. Maka jangan sakiti hati istri, karena kalau istri menangis dan tersakiti, maka kamu tidak akan mewarisi berkat dari Tuhan. Padahal kita berkata, istri itu adalah teman pewaris dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya harus bicara ini. Karena apa? Bulan misi terjadi 1 tahun 1 kali. Dan saya tidak peduli. Pulang ini saudara mau kasih makan juga baik, tidak juga baik, mau lempar dan aku aja bodoh amat. Saya harus omong daripada Tuhan yang usir saya. Saya harus bicara, saudara-saudara. Oleh sebab kita harus sadar, gereja ini adalah tempat berkumpul orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka ini tugas tanggung jawab kita bersama-sama, karena masih ada jemaat yang terhilang di dalam gereja, masih ada vikaris yang terhilang dalam gereja, evangelis yang terhilang dalam gereja, mahasiswa teologi yang terhilang di dalam gereja, yang mempunyai pengetahuan Alkitab tapi kemungkinan juga bisa terhilang di dalam gereja. Ada banyak orang. Maka sekarang saudara, mari gereja Injil Eklesia, kita tidak fokus ke luar sana. Kalaupun ada waktu boleh, tapi sekarang bagaimana kita fokus ke dalam. Kita menginjili pemuda-pemudi, kita menginjili jemaat-jemaat door to door, kita menginjili semua. Badan pengurus jemaat itu mungkin perlu diinjili, karena mungkin dia melayani lama tapi dia belum yakin akan keselamatan dia. Perlu diinjili, dibicarakan face to face, person to person, empat mata, kita bicara tentang Injil. Jadi saudara, ibu-ibu terlebih, ibu-ibu ini kan cerewet semua, ibu-ibu ini tukang ngomong banyak. Maka pada waktu duduk telekutu, jangan hanya cerita masalah orang, jangan hanya menggosip orang, jangan hanya ngomong nama jelek orang, menceritakan hal yang tidak, sambil telekutu dan bilang, ibu kutu mati, tapi kalau kau juga tidak teman-teman, kau juga akan mati seperti kutu ini. Bicara begitu. Jangan hanya tahu cerewet saja, tahu orang pun nama saja, tahu muka bengkak saja, tapi tidak tahu memberitakan Injil. Ingat, jangan pikir kau istri pendeta, jangan pikir kau anak pendeta, jangan pikir kau cucunya pendeta. Tuhan tidak tanya di surga, hei Eni, baik itu pendeta kan? Jadi kalau begitu upahnya bagi dua? Tidak ada. Saya bilang Tuhan, enak di dia, gak enak di gue dong. Tidak usah Tuhan, pindahkan dia ke tetangganya surga. Jangan merasa bangga saya anak pendeta, pasti saya masuk surga. Oh, tidak. Jangan merasa bangga bahwa saya sudah 30 tahun melayani, pasti masuk surga. Cek kembali dulu, betul-betul sudah memastikan keselamatan kita atau tidak. Jadi semua ini terjadi karena apa? Kita tidak pergi mengabar Injil. Lihat tetanggamu dan kabarkan Injil. Kita harap ada training, ada pelatihan penginjilan pribadi di tempat ini. Bapak seksi penginjilan bisa bekerja sama dengan komisi penginjilan. Kita beri menghubungi Bapak Gembala untuk kita mengambil satu waktu libur 3 hari full. Kita memberikan training penginjilan pribadi, bagaimana bicara dengan orang langsung terima Yesus. Saudara-saudara, baru-baru saya ke Malang ikuti training penginjilan, dan di dalam waktu 3 hari saya menangkan 5 orang bagi Kristus, yaitu 1 sopir Grab. Tahu Grab? Ketika duduk di dalam mobil, saya minta duduk paling depan. Pak sopir, boleh saya di depan? Boleh Bapak.
Lalu sementara bicara, lalu kami bicara tentang gempa bumi, kami bicara tentang peristiwa-peristiwa alam. Lalu saya bilang sama dia, Om Sopir, boleh saya bertanya? Boleh Pak. Boleh kita berkenalan dulu? Boleh. Ya. Dia bilang namanya dia Dekal, nama saya Max. Lalu kemudian saya bertanya sama dia, seandainya Dekal, peristiwa gempa bumi terjadi di kota Malang, lalu tiba-tiba masuk lubang kita berdua, lalu mati sekalian, kira-kira kau yakin mati pasti masuk surga? Dia sambil gemetaran, salah putar setir. Aduh Bapak, itu saya belum tahu Bapak. Boleh saya beritahu? Boleh Bapak, saya beritahu. Saya bicara dengan dia sampai terakhir saya bilang, bagaimana? Mau terima Yesus sekarang juga? Siap Bapak, pinggirkan mobil. Saya doakan dia di dalam mobil, terima Tuhan Yesus. Kayak ongkos dibagi dua. Saudara naik angkot, Injil sepi atau Injil konyak terima Yesus begitu turun, mama jalan saudara saya bayar. Karena apa yang mau berikan lebih dari sekedar 2.000 rupiah bagi saya. Amin. Saya bertemu dengan mahasiswa Brawijaya Malang. Berbicara dengan dia, langsung dia ambil keputusan terima Yesus Kristus. Mahasiswa Unitri Malang, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah pulang dari sana, saya sampai di Surabaya. Di Surabaya 11 orang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sayangnya eklesia jauh dari Surabaya. Kalau tidak, minggu depan hari ini saya bawa mereka bersaksi di sini. Setelah pulang saya berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa mengabari Injil. Tuhan tolong supaya setiap hari paling tidak 1 jiwa Tuhan kirimkan buat saya. Beberapa hari yang lalu, satu polisi dari Polda bertemu dengan saya bicara. Saya Injil dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doakan saudara, mari kita bersama-sama turun di Pasar Mekoten, turun di Terminal Kupang. Jadi pagi-pagi orang bawa buku di kantor, orang bawa buku di kampus, kita jangan bawa tas pergi keliling-keliling cari jiwa buat Tuhan. Kita mencari jiwa di tempat kerja kita, di sekolah kita menginjil dan membawa jiwa. Dan kalau 1 minggu 6 hari ini kita menginjil paling tidak 1 orang, maka paling tidak ada 6 orang yang akan kita bawa saksikan minggu depan. Amin. Mungkin saudara berkata, saya tidak bisa bicara. Itu bukan tugas panggilan saya. Saya punya karunia bukan karunia menginjil. Terus kau pun karunia apa? Karunia hanya makan kue saja. Karunia hanya makan nasi saja. Karunia apa coba? Yesus pergi. Maka gereja bukan duduk di tempat. Gereja harus keluar. Gereja harus berdapat. Gereja harus pergi dan membawa jiwa. Saya menantang jemaat eklesia pagi hari ini. Minggu depan, balkon atas, kursi bawah harus penuh. Siap? Kalau tidak siap, kenapa kita bangun gedung besar macam begini? Bapak Farid nanti pulang di Kalimantan, datang lagi, gereja tinggal 5 orang. Mari kita pergi mengabarkan Injil. Saudara marah? Silakan. Yang kedua, ketika Yesus berkata anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, maka dalam pandangan Yesus, Sakeus termasuk dalam kategori orang yang terhilang. Sekalipun Sakeus adalah seorang kepala dinas bea dan cukai pemerintah Romawi dan termasuk orang kaya kata Alkitab, tapi dalam pandangan Kristus Sakeus tetap saja orang yang terhilang yang perlu untuk diselamatkan. Jabatan dan kekayaan Sakeus tidak bisa menyelamatkan dirinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab dengan tegas mengatakan dalam Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan hartamu tidak berguna. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Lukas 18 ayat 24 dan 25 berkata, jangan membiarkan jabatan dan kekayaan menghambat saudara masuk dalam surga. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13 itu berbicara tentang jabatan, kekayaan dan kemasyhuran dalam menghancurkan hidup Raja Salomo. Raja Salomo itu dia melebihi semua raja di bumi. Dalam hal kekayaan dan hikmat melebihi dari semua orang di atas bumi. Bayangkan pendapatan emas saja dalam 1 tahun adalah 666 talenta. Talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal yang sama dengan 34 kg. Dengan demikian 1 talenta sama dengan 34 kg dikali dengan 666 talenta, hasilnya bila dirupiahkan kalau saya tidak salah hitung sekitar 22.644 juta. Itu baru emas, belum termasuk yang lain-lain. Pada zaman Salomo
perak tidak mempunyai arti apa-apa. Pada zaman Salomo, perak itu harganya jatuh. Dan Salomo mempunyai kemewahan yang begitu hebat dan luar biasa. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Pada akhirnya jabatan, kekayaan, kemewahan, kemasyhuran itu telah menghancurkan kehidupan Raja Salomo. Jabatan kita, kekayaan yang kita punya, uang yang kita punya tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tidak akan berguna pada hari kemurkaan tiba. Tidak akan berguna pada hari penghakiman bila pada penghakiman yang tiba. Tuhan Yesus melihat Zakeus sebagai pribadi yang terhilang, walaupun dia seorang pejabat pemerintah yang memiliki jabatan penting, yaitu kepala dinas bea dan cukai. Dia punya kekayaan yang begitu luar biasa. Tapi Yesus melihat dia terhilang dari kekayaan. Sementara memiliki jabatan, kekayaan dan kemasyhuran, dia justru terhilang. Saudara, untuk apa kita mengumpulkan uang yang banyak kalau tidak untuk kemuliaan nama Tuhan? Maka hari ini saya menentang saudara-saudara sekalian yang mempunyai uang, yang mempunyai segala sesuatu, berilah dukunganmu terhadap penginjilan. Saudara sudah mendukung pembangunan sudah bagus, tapi saudara juga wajib mendukung pekabaran Injil. Di Sabu sana masih banyak yang perlu Kristus. Di Sumba sana banyak yang masih perlu Kristus. Saya ke Sumba dan melayani di sana, dan mereka panggil saya pergi dan berdoa buat mereka. Lalu mereka memberikan saya satu kain 2 lirang yang seharga mendekati 5 juta rupiah. Dan mereka sendiri langsung menjahit jas, dan jas itu saya pakai hari ini. Ini berat saudara, saya keringat karena jasnya sangat berat. Saya sampai di Sumba, saya sampai di Saburai juga. Jalannya hancur berantakan. Kami turun masih banyak yang menyembah berhala. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kami turun dan sejauh mana yang Tuhan percayakan untuk kami injili, kami injili. Dan beberapa yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Ketika di Rotendau, saya mengelilingi hampir seluruh Rotendau saya kunjungi. Lalu kemudian ada satu pulau kecil di tengah Pulau Rote, namanya Pulau Nusa Manuk. Saya ke sana dengan menggunakan perahu saudara untuk mengabar Injil di sana. Dan 250 penduduk yang ada di sana, mereka menyerahkan diri kepada Kristus. Mereka bilang, "Ama pendeta, Pak Pendeta, tolong ya, toh jangan pulang dari Rote. Kami minta supaya toh buka gereja di Nusa Manuk dan namakan Gereja Kemah Injil atau Nusa Manuk Pulau Kemah Injil." Mereka semua sudah sepakat. Dan kemudian kami atur waktu bagaimana pendekatan dan sudah oke semua. Lalu tiba-tiba saya diterbangkan kembali ke Kupang dan semuanya kembali seperti dulu lagi. Di Rotendau sudah ada 22 titik yang menjadi sasaran penginjilan yang saya jalankan. Dan saya percaya bahwa sampai tahun 2021 sudah ada 22 gereja Kemah Injil di Rotendau. Dan saya kerja keras setiap hari bersama dengan istri saya. Dia dalam keadaan hamil. Kami pergi menginjil jam 2 siang, pulang jam 12 malam. Melewati tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang kalau kami lewat ada nona menangis-menangis sendiri. Saudara tahu, Tante Kunti. Tapi saya percaya istri saya dibungkus dengan darah Yesus. Tidak perlu pakai paku di kepala, tidak perlu pakai genuak, karena Yesus lebih berkuasa daripada segalanya. Maka ketika anak kami lahir, semuanya cakap-cakap seperti bapaknya. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya menjumpai ada orang-orang kaya di Rote sana, ada pejabat pemerintah. Saya jumpai mereka langsung, saya mengabar Injil. Dan saat itu sakit itu katanya besar sekali. Dan dia katakan, "Bapak Pendeta, saya mau mati, Bapak Pendeta. Saya mau mati, Bapak Pendeta." Saya bilang, "Bapak tidak mati. Januari minggu kedua Bapak sembuh." "Betulkah?" "Tidak percaya, silakan sakit." "Oh, saya percaya." Akhirnya